Dia berdiri di ujung lorong, matanya kosong, dan bahu sebelahnya itu nggak ada. Jadi kayak cowok gitu. Halo semuanya, jadi sebelumnya aku tuh lihat video penampakan yang terjadi di area pertambangan gitu. Dan aku tuh punya kenalan dimana dia tuh kerja di pertambangan. Aku kirimlah video itu ke dia. Dan kata dia, itu tuh bukan hal yang tabu lagi. Jadi kayak udah gak kaget kalau ada hal-hal kayak gitu di pertambangan. Terus pas aku tanya-tanya, ternyata bapaknya dia nih yang pernah kerja di pertambangan juga, itu punya pengalaman yang katanya dia gak bisa lupain. Pengalaman horor. Bahkan sampai beliau ini udah pensiun, katanya tuh gak bisa lupa gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi ini tuh cerita dari bapaknya temen aku yang dulu pernah kerja di pertambangan. Nama bapaknya temenku ini Bima. Halo Pak Bima. Dulu Pak Bima ini kerja di pertambangan guys. Tapi sekarang Pak Bima ini udah pensiun. Udah lama banget juga sih sebenarnya pensiunnya. Nah biar gampang nih ceritanya, saya izin manggil Bima ya Pak Bima. Punten. Jadi ini kejadiannya tuh katanya udah lama banget. Dan waktu itu Bima juga udah lama nih kerja di pertambangan. Katanya udah 12 tahunan. Lama ya. Kata Pak Bima nih, kalau bahas soal penampakan atau kejadian horor yang ada di area pertambangan, sebenarnya kayak ya udah aja. Kalau kata Pak Bima mah di mana-mana juga pasti ada tuh cerita-cerita kayak gitu. Apalagi pertambangan, namanya tempat yang kayak gitu lah ya. Kita belum pernah juga sih ke area pertambangan lihat langsung itu kayak gimana juga kurang paham sebenarnya. Jadi pokoknya kata Bima nih wajar aja lah. Dan katanya tuh bahkan banyak cerita-cerita urban legend di area pertambangan itu. Bahkan aku disuruh cari tahu tuh soal urban legend yang ada di area pertambangan. Dan bener aja ternyata ada. Oke, kita fokus ke ceritanya Bima. Pas itu di tempat kerjanya Bima ini kayak punya rekan kerja namanya Pak Warto. Pak Warto ini katanya beda 7 tahun sama Bima. Bima sama Pak Warto ya kenal, cuma ya sekedar kenal rekan kerja aja, nggak yang deket-deket banget. Waktu itu ada kecelakaan di area sana yang bisa dibilang tuh ya cukup besar lah ya. Dimana atap tambang itu tuh runtuh, banyak batu-batu besar yang jatuh dan ya nutup akses jalan gitu. Nah ada nih satu orang yang kejebak di dalam nggak bisa keluar, dimana itu tuh Pak Warto. Langsung lah tuh tim penyelamat ini nyoba buat nyelamatin Pak Warto. Tapi katanya pas itu kondisi itu nggak memungkinkan banget karena struktur terowongannya itu rapuh. Alat berat itu nggak bisa masuk. Berbahaya lah pokoknya. Tim penyelamat itu udah coba buat nyelamatin Pak Warto. Nyari Pak Warto itu kurang lebih udah 14 jam. Akhirnya perintah dari atasan, daripada ngambil resiko lagi, jatuh korban lagi, akhirnya pencarian diberhentikan. Panel ditutup, nggak aman, nggak bisa diselamatin. Nah panel tempat Pak Warto ini ketimbun, akhirnya ditutup, dipalang gitulah. Nah beberapa waktu dari kejadian itu, ada nih kejadian-kejadian yang dialami sama Bima dan orang-orang yang kerja di area pertambangan itu. Jadi Bima ini tuh sering banget shift malam, sekitar jam 2 pagi. Dan ini nih yang kata Bima tuh kalau lihat penampakan itu udah kayak nggak asing gitu, udah nggak kaget. Bima nih katanya sering lihat kayak putih-putih seliweran, atau ada suara cewek ketawa, cewek nangis. Itu katanya ya nggak sekali 2 kali. Tapi ya udah gitu aja, si Bima ini nggak pernah kayak yang ditampakin sosoknya yang serem-serem gitu, enggak. Paling cuma sekelibat-sekelibat aja. Tapi yang kali ini beda. Jadi waktu itu Bima ini shift malam jam 2 pagi nih. Pas Bima ini lagi kerja kayak biasa, tiba-tiba HT yang dia taruh di pinggangnya itu bunyi sendiri. Ada yang bilang gini, Bima pikir itu Alif, temen kerjanya dia. Terus gak lama dari suara itu, ada suara lagi nih. Bim, atapnya runtuh. Di situ Bima merinding. Yang bikin si Bima ini merinding karena dia ngenalin itu suaranya siapa. Iya, itu suaranya Pak Warto. Suaranya pelan tapi jelas. Di situ Bima ini berani diri buat jawab. Ya, halo, siapa ini? Di mana? Tapi gak ada jawaban lagi. Di situ Bima kayak ya udahlah ya. Dia pikir ya mungkin itu gangguan aja. Kalaupun iya benar itu arwahnya Pak Warto, di situ Bima coba kirim Al-Fatihah aja. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bima ini harus kerja di mana dia tuh ngelewatin panel yang ditutup itu, yang bekas kecelakaan waktu itulah. Malam-malam nih, Bima jalan nih, pakai helm yang ada senternya gitu. Di situ Bima ini sempat lihat ada orang yang berdiri di ujung lorong. Gak kaget, ya itu ya pekerja lain mungkin ya. Bima ya jalan aja lagi tuh, makin deket sama orang yang berdiri di ujung lorong tadi. Kok dilihat postur badan dari orang itu tuh kok agak aneh ya.
Karena katanya Bima itu bagian bahu sebelahnya itu nggak ada, jadi kayak coak gitu. Dan beberapa langkah lagi nih pas Bima maju, senter yang ada di kepala itu makin nyorot orang itu kan. Dan itu beneran kelihatan jelas kalau orang itu bahunya sebelahnya tuh nggak ada. Dan muka dari orang itu tuh kelihatan jelas. Di mana muka itu? Pak Warto. Dia berdiri di ujung lorong, kulitnya putih pucat, lebam-lebam, matanya kosong, bahunya coak sebelah, kayak hancur sebelah gitu. Dari bahu ke area dada itu coak. Di situ Bima sama sosok Pak Warto ini itu katanya kayak tatap-tatapan. Dan Bima dengar sosok Pak Warto itu bilang gini, gelap Bim. Tiba-tiba senter yang ada di kepalanya Bima itu mati. Di situ Bima gimana pun caranya dia coba buat lari di kegelapan sambil berusaha nyalain senter yang dia bawa tuh, senter cadangan di kantongnya dia. Setelah malam si Bima ini ngelihat penampakan sosok Pak Warto, itu katanya makin ada aja gitu gangguannya. Dan bahkan banyak beberapa pekerja sana yang cerita juga ngalamin hal-hal yang aneh gitu, yang gak masuk akal. Kayak ada suara mesin-mesin tuh kayak pada bunyi kayak lagi kerja gitu, padahal yang mesin-mesin gak ada yang nyala. Terus ada pekerja lain yang lihat sosok Pak Warto di ujung lorong yang sama kayak dilihat si Bima. HT bunyi sendiri sama kayak yang dialamin sama Bima. Sampai ada yang lihat sosok duduk nunduk gitu dengan kondisi yang sama kayak sosok Pak Warto yang Bima lihat, yang bahu sebelahnya tuh coak. Dan semuanya juga bilang kalau mereka lihat wajah dari sosok itu tuh ya mukanya Pak Warto. Sampailah ke kejadian yang katanya Bima ini gak bisa lupain. Jadi waktu itu Bima ini ada tugas lah, dimana dia itu harus ngedeket ke area panel yang ditutup. Sebenarnya perasaan Bima itu udah gak enak, karena kan beberapa kali dia ngalamin kejadian yang kayak gitu ya. Tapi kan namanya kerjaan yang gak bisa no luck. Dia beraniin diri buat kesana. Dan apa yang ditakutin sama Bima beneran kejadian. Di situ Bima beneran lihat lagi sosok yang sama, tapi katanya kali ini lebih jelas, lebih hancur dari sebelumnya, dimana bajunya tuh katanya sobek-sobek, kotor, kepalanya agak miring. Wah pokoknya nggak karuan lah bentukannya. Kata si Bima, sepenglihatannya si Bima, ini sosoknya tuh jauh tapi rasanya deket gitu, gimana ya jelasinnya. Dan di situ Bima dengar sosok itu tuh ngomong gini, aku belum selesai di bawah. Setelah dengar itu dadanya Bima itu rasanya sakit banget, kayak ketekan sesuatu dan dingin. Dari situ Bima udah gak inget apa-apa lagi. Bangun-bangun Bima ini udah ada di klinik. Kata rekan kerjanya Bima, malam itu rekan kerjanya itu lihat si Bima ngelihat ke panel yang ditutup, ke lorong di panel yang ditutup itu. Bengong aja gitu diem, padahal senter yang ada di kepalanya mati. Pokoknya gak ada pencahayaan gitu di sana, tapi dia bengong aja gitu. Dipanggil-panggil juga gak nengok. Jadi kayak emang temen ini ngerasa kayak, kenapa nih si Bima nih? Pas dideketin, udah deket nih, tinggal beberapa langkah lagi udah nempel sama si Bima, udah kecolek tuh. Si Bima jatuh, pingsan. Setelah kejadian itu, cerita tentang Pak Warto ini makin viral. Makin banyak juga yang ngalamin kejanggalan-kejanggalan yang kayak dialami Bima. Sampai ceritanya Pak Warto ini kedengeran lah sama atasan. Dan pas itu setahu Bima nih, atasan itu sempat bilang kayak gini doang, ya nanti diurus. Udah, tapi nggak tahu nih diurusnya digimanain. Tapi dari atasannya yang ngomong ya nanti diurus, di situ udah beneran nggak pernah ada kejadian-kejadian kayak gitu lagi. Gak ada lagi tuh gangguan-gangguan kayak HT bunyi sendiri, penampakan Pak Warto, atau suara-suara mesin yang kayak masih nyala padahal gak ada yang nyala. Gak ada lagi tuh kejanggalan-kejanggalan kayak gitu. Jadi udah aman aja. Gitu guys cerita dari Pak Bima. Sebenarnya ini cerita sedih juga ya. Kita kirim Al-Fatihah aja buat Pak Warto. Semoga tenang di sana. Amin. Segitu aja guys cerita kali ini. Ceritanya Pak Warto seru banget. Makasih Pak Warto untuk ceritanya. Kok Pak Warto? Salah. Takut. Segitu aja guys ceritanya dari Pak Bima. Terima kasih Pak Bima untuk ceritanya. Buat kalian yang punya pengalaman horor juga dan mau kita ceritain di sini, boleh kirimin cerita kalian ke email yang ada di atas nih. Jangan lupa juga buat like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar rame aja. See you the next video guys. Bye bye.